Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min julumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah masih menggerakkan langkah kita. Allah masih menggerakkan hati kita. Allah masih menggerakkan rasa kita, dan kita bisa berkumpul bersama di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumu'ah berjamaah. Mungkin di antara kita ada yang tidak lagi mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, sehingga semakin berkuranglah kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin sholat zuhurnya tidak lagi berjamaah, sehingga semakin berkuranglah kekuatan tubuh yang dimilikinya. Atau asarnya tidak berjamaah, sehingga semakin berkuranglah keberkahan kehidupan yang dijalaninya. Atau maghrib isya'nya tidak lagi berjamaah, sehingga semakin jauhlah dia bertatapan dengan tetangga, kerabat, dan sahabatnya. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kewajiban kepada kita sholat Jumu'ah, dan kita bisa berkumpul bersama dengan sahabat, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman di sholat Jumat hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan ketepatan hati untuk kita senantiasa terus melaksanakan sholat berjamaah, terutama di waktu-waktu yang mafruḍah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari menangis dengan suara yang sangat menyedihkan. Maka kemudian para sahabat datang ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah hari ini Rasul punya hajat? Punya keinginan yang kami tidak tahu?" Sampai Rasul pun menangis seperti itu, terdengar sampai luar kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ada apa ya Rasulullah?" Sehingga Rasul menangis seperti itu. Rasul mengatakan, "Ya sahabat, ketika turun firman Allah surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Akan datang nanti sebuah generasi setelah kita, wahai sahabat, sebuah generasi yang mereka melalaikan pengerjaan salat dan mereka memperturutkan hawa nafsu yang dimilikinya. Akan datang sebuah generasi nanti, kata Allah dalam surah Maryam, sebuah generasi yang mereka melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Rasul selalu menangis ketika membaca ayat itu dalam surah Maryam itu, karena Rasul bersedih ada sebuah generasi ke depan nanti yang lalai dengan sholatnya dan memperturutkan hawa nafsunya. Ada sebuah kisah yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Suatu hari dia kedatangan umatnya, seorang perempuan. Dia mengatakan, "Wahai Musa, aku telah berzina." Maka kemudian Musa mendengar kalimat itu, marah luar biasa, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa besar yang namanya berzina. Maka kemudian Musa mengusir perempuan itu di hadapannya,
karena telah mengerjakan dosa yang sangat besar itu dengan berzina. Ketika diusir, sang itu perempuan menangis, mengadukan halnya kepada Allah, bahwa dia ingin diberitahu dengan cara bertaubat kepada Musa, tapi Musa tidak memberikan caranya, bahkan memberikan amarah yang tidak terhingga. Maka kemudian berangkatlah perempuan itu meninggalkan Musa. Tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Musa alaihissalam, ke hadapan Nabi Musa alaihissalam, dan menegur perlakuan Musa kepada perempuan itu. Jibril mengatakan, ya Musa, mau tahukah kamu, nanti ada sebuah dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh umat akhir zaman. Dosa itu lebih besar daripada dia berzina ribuan kali. Bahkan dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Berzina saja sudah besar dosanya, ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ada dosa yang sangat besar melebihi dosa itu, wahai Musa. Musa kemudian merasa penasaran dan bertanya, wahai Jibril, dosa apakah itu wahai Jibril? Dosanya lebih besar daripada berzina ribuan kali, dan salah satunya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jibril mengatakan, dosa itu adalah dosa meninggalkan satu kali sholat maktubah, satu kali sholat fardu di zaman Rasulullah SAW. Sholat yang kita kerjakan sebagai sebuah kebutuhan kemuliaan kita, ternyata kalau kita tinggalkan satu waktu saja, dosanya melebihi dari berzina ribuan kali. Dan di antara zina itu adalah kita melakukan dengan ibu kandung kita sendiri. Pantas kalau kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengabadikan doanya, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran dengan ungkapan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa yang kemudian diwariskan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kalau kemudian hari ini kita masih Allah berikan langkah, kuatkan badan, kuatkan jiwa, kuatkan rasa untuk bersama-sama hadir di Jumat yang mubarakah ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, rasa kita, dan jiwa kita serta tubuh ini untuk senantiasa mampu melangkahkan setiap panggilan kemuliaan yang bernama azan, untuk kita mensegerakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan sebuah pendapat bahwa kita boleh mengatakan dan berbahagia dengan iman dan berislam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya adalah hal shallaita subha fil masjidi jama'atan. Kita boleh berbangga, bergembira kita masih punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama adalah hal shallaita subha fil masjidi jama'atan. Apakah Anda hari ini salat subuh di masjid dan berjamaah? Itulah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda itu ada pada diri kita pagi tadi, subuh tadi, maka berbahagialah kita karena masih ada tanda iman dalam diri yang kita miliki. Semoga Allah kuatkan hati kita dan rasa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.